Pagi, kembali lagi di program Inspirasi bareng saya, Michael. Hari ini saya akan membawakan inspirasi kepada teman-teman, para pemilik bisnis, para business owner, para eksekutif muda, para profesional, dan para teman-teman milenial sekalian. Hari ini saya akan membawakan tema mengenai mengoptimalkan kehidupan pribadi, karir, dan karya-karya kemanusiaan menjelang tahun 2022. Guys, kini kita tidak lagi sedang menuju Industrial Revolution 4.0 karena kita sesungguhnya sedang menikmati inti awal dari revolusi berbasis renewable energy, one planet communication, equality in information access, vanishing geographical boundaries, minimalism lifestyle, and anti-aging centenarian movement. Teman-teman, menjelang tahun 2022, keenam basis ini perlu kita kenali dan manfaatkan untuk pengembangan diri, minimal bagi diri Anda sendiri. Saya pribadi mengkombinasikan perspektif makro, meso, dan mikro dalam hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan penting, seperti di negara mana saya tinggal, berkarya di bidang apa, dan di lingkungan profesional seperti apa yang sesuai dengan tipe kepribadian kita. Yang terakhir ini bisa diuji dengan Myers-Briggs Personality Inventory Test. Nah, teman-teman, saya akan memberikan 6 variabel tersebut punya impact besar bagi diri kita secara keseluruhan. Padahal seringkali tidak kita sadari. Nah, apa saja variabel tersebut? Yang pertama adalah renewable energy. Nah, teman-teman, ini memungkinkan kita menggunakan berbagai smart teknologi untuk mempercepat, memperakurat, dan meringankan kerja sehingga kita dapat fokus pada pengembangan diri secara optimal. Tentu saja ini berarti kita punya semakin banyak waktu sebagai manusia humanis karena robot-robot tersebutlah yang akan menjalankan hal-hal mundane, repetitif, dan membosankan yang sesungguhnya membuat kita semakin robotik. Nah, variabel yang kedua adalah one planet unified communication. Teman-teman, tentunya dengan internet, berbagai aplikasi memungkinkan kita menembus batas jarak dan waktu. Walaupun tampaknya perjalanan waktu masih membutuhkan 50-100 tahun lagi. Minimal kini kita tidak lagi perlu memusingkan biaya tinggi komunikasi via jaringan telepon antara wilayah dan negara. Hal ini jelas membuka semakin banyak oportunitas tanpa perlu dihalangi oleh jarak dan waktu. Yang ketiga, yakni equality in information access. Teman-teman, internet juga merupakan agen yang mengequalkan akses informasi. Tentu saja ini membutuhkan kemampuan aktivitas riset yang lumayan dan akses database yang bisa dipelajari via web. Namun, ini berarti dimanapun kita berada, termasuk di tempat-tempat terpencil, bisa membangun diri secara optimal tanpa kecuali. Lalu variabel yang keempat adalah vanishing geographical boundaries. Batas-batas geografis yang semakin menipis, baik karena internet yang diakses secara online maupun dengan globalisasi, sebagai mindset merupakan kesempatan emas untuk membangun diri
dan berkarya tanpa perlu merasa terbatasi. Dalam 1 atau 2 dekade lagi, kita akan menyaksikan generasi yang luar biasa, kompeten, dan mempunyai daya saing yang sangat tinggi secara online maupun offline. Variabel yang kelima, yakni minimalism lifestyle. Nah, teman-teman, gaya hidup minimalistik dengan hanya memiliki materi minimal seperti laptop, smartphone, tablet komputer, dan beberapa kredit dan debit card telah populer di antara para digital nomads di mancanegara. Menghasilkan nafkah juga dapat dilakukan secara online maupun komunikasi satu planet yang super efisien. Ingatlah bahwa kekayaan kita di era ini adalah yang bersifat intelektual dalam bentuk teks, video, audio, dan kertas digital. Memiliki properti sebagai penghasil cash flow mungkin masih relevan dan masih merupakan kebutuhan primer. Lalu variabel yang terakhir yang keenam adalah anti-aging centenarian movement. Nah, teman-teman, apa artinya semua kekayaan intelektual tersebut jika kita mati muda? Para miliarder global seperti Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Richard Branson, dan lainnya kini tengah giat membiayai para pakar biologi anti-aging alias anti penuaan seperti Dr. David Sinclair di Harvard. Dan menurut data Statista dan WA World Economic Forum, Amerika Serikat memiliki centenarian atau yang berusia 100 tahun ke atas terbanyak di dunia, yaitu 97.000. Jauh melebihi Jepang yang hanya memiliki 79 centenarian. Dari beberapa referensi dengan riset anti-aging kelas dunia setingkat Dr. David Sinclair ini, hidup 150 tahun bukanlah sekedar impian, namun merupakan hasil dari disiplin diri dalam melakukan terapi dengan berolahraga 150 menit setiap minggu. Selain itu, juga minum beberapa suplemen yang memperpanjang telomere dan meremajakan kembali DNA yang sudah kusut dan rusak. Contohnya go natural, seperti di Okinawa. Itu memang baik, namun ada alternatif-alternatif lain yang tidak banyak mengubah siapa kita dan gaya hidup kita. Kita sendiri memilih untuk fokus dalam 6 variabel ini, agar dapat mengoptimalkan kehidupan pribadi, karir, dan karya-karya kemanusiaan. So, teman-teman, demikian inspirasi dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu sehat dan sukses. Akhir kata, selamat berakhir tahun dan bertahun baru 2022. Tetap positif dan optimis dalam berkarya dan kehidupan. Salam inspirasi.